Pasukan polisi sedang menuju suatu tempat. Mereka hendak menangkap seseorang. Lalu, datang sebuah drone mendekati mereka. Ketika ditembak oleh seorang polisi, drone itu meledak. Waktu mundur ke 2 tahun yang lalu di mana seseorang yang sedang habis berbelanja ditembak di depan umum oleh seorang bernama Billa. Di media sosial, sebuah akun Raj Piercing yang mengaku seorang bernama Raja membuat postingan akan menghukum Billa dalam waktu 24 jam karena dia telah membunuh teman baiknya. Billa nampak tidak khawatir terhadap ancaman itu dan ketika dia berjalan di sebuah pasar, tiba-tiba seorang menyerang dan melumpuhkan semua anak buahnya. Sesuai janjinya di media sosial, Raja akan membunuh Billa pada hari itu. Billa berhasil dikalahkan walaupun dia sempat menodongkan senjatanya. Billa tewas secara mengenaskan dengan dada dicucuk knalpot traktor oleh Raja. Setelah kematian Billa, tampaknya Raja kini yang menguasai kota. Hal itu diperhatikan oleh perwira polisi dan jajarannya. Di kediamannya, Raja sedang menonton TV di mana orang tuanya dan saudaranya dihina dan difitnah oleh seorang reporter di sebuah acara TV. Reporter itu mengatakan bahwa ibunya kemungkinan akan meninggal segera dan adiknya tidak akan menikah. Raja sangat sedih menonton hal tersebut. Raja membalas si reporter dengan menculiknya. Raja sangat kesal tentang apa yang dikatakan si reporter terhadap ibunya. Lalu, dia menembak, akan tetapi si reporter tidak dibunuh. Itu hanya sebagai sebuah ancaman. Kemudian, jika berita yang dikeluarkan tentang kebenaran, maka tidak ada anak yang akan menjadi gangster di India, tegas Raja kepada si reporter. Raja bercerita kepada reporter awal dia menjadi seorang gangster. Scene mundur ke masa kecil Raja yang akan bertanding lari. Ketika satu anak yang kelebihan umur akan dikeluarkan, namun sang ayah memberi uang sogokan buat depo slot kepada panitia agar anaknya tetap diikutkan. Panitia pun setuju dan mengizinkannya. Pertandingan pun dimulai. Raja unggul dalam pertandingan itu. Namun, di pertengahan lomba, sepatu Raja jebol. Dengan epik dia berlari mundur dan menjatuhkan badannya berharap menyentuh garis finish. Sayang sekali, perhitungan Raja salah dan si bocah tua yang memenangi pertandingan. Akibat terjatuh, telinga Raja mengeluarkan darah. Lalu, dia kembali pingsan. Raja yang siuman turun dari gendongan ayah dan berusaha merebut medali yang memang menjadi impiannya. Selama 1 tahun Raja menjalani pemeriksaan dokter dan orang tuanya mendapatkan kabar buruk bahwa pendengaran Raja tidak akan membaik. Tetapi setidaknya Raja sangat mahir dalam membaca gerak bibir lawan bicaranya. Dia bisa mendengar sejauh yang dia lihat. Singkat waktu, beberapa tahun kemudian, di Akademi Olahraga India sedang diadakan latihan tanding lari. Si bocah tua bernama Angat Dhaliwal yang tempo hari melawan Raja kembali sebagai atlet terbaik di akademi itu. Dia memenangkan pelatihan itu dengan sangat mudah. Sementara itu, di luar kampus, Raja membuat kemacetan. Dia sangat senang karena cita-citanya menjadi atlet sedikit lagi tercapai. Dia berkenalan dengan Lovely, seorang yang akan menjadi sahabatnya. Mereka lalu dipanggil oleh mahasiswi senior bernama Rupinder dan mereka di ospek mengelilingi lintasan. Lovely yang tidak tahan jatuh pingsan dan Raja mengambil jatah hukuman Lovely. Namun, mereka ditinggalkan begitu saja. Singkat waktu, di kantin kampus, Angat mengolok-olok Rupinder dan temannya yang dibilang bocah kampung tidak akan bisa mengalahkannya. Lalu, Raja menyelak dengan polos bahwa dia bisa memenangkan medali itu. Dia sangat kagum dengan sepatu yang dibawa Angat. Sebuah sepatu yang sama dengan kepunyaan Usain Bolt, seorang pelari tercepat di dunia. Angat mengolok-oloknya dan membandingkan dengan sepatu yang Raja pakai, bahwa sepatu Bolt sangat mahal, dia tidak akan sanggup membelinya. Keesokan pagi, Raja yang sedang latihan dihampiri Rupinder dan memakaikan jam tangan digital sebagai petunjuk waktu di saat berlari. Dikira dikasih, ternyata Rupinder hanya meminjamkannya dan menunjukkan catatan waktu berlari kepada ayahnya yang diakui itu dilakukan sendiri oleh Rupinder. Pada saat pertandingan latihan, Rupinder membujuk pelatih untuk mengikutkan Raja dalam pertandingan itu. Lalu, dia kembali memakaikan jam ke tangan Raja. Di baris peserta Angat sudah bersiap. Raja yang tuli tidak bisa mendengar aba-aba juri, dan kepala wajib menghadap ke bawah. Maka dari itu, Raja untuk memulai mengikuti peserta di sampingnya Angat.
Angat yang sudah selebrasi padahal belum menang disalib oleh raja yang memenangkan pertandingan itu. Angat sangat terpukul akan kekalahan itu. Dia sampai cedera ketika mengejar raja. Kekalahan dari bocah kampung miskin yang membuatnya sangat marah. Sejak saat itu, dia terus mengikuti gerak-gerik raja dan mengamati kebiasaannya. Rupinder juga tidak mengetahui keadaan raja yang tuli pada saat dia memberi hadiah headset kepada raja. Namun, raja memakluminya dan masih merahasiakan kondisinya. Rupinder dan raja menjadi sangat dekat. Hari-hari ceria mereka lalui berdua dengan bahagia. Tiba saat di mana hari pertandingan dan Angat yang semula menganggap remeh pertandingan latihan sebelumnya, kali ini nampak sangat serius. Raja yang mengincar medali melawannya dan ketika dimulai, pijakan kaki raja terlepas. Hal itu membuat starnya terganggu. Tentu saja hal itu terjadi pasti karena perbuatan Angat yang mensabotase pijakan kaki raja. Walau dengan star yang buruk, raja membuat epic comeback dengan kembali memenangkan pertandingan. Angat amuk-amukan di rumah atas kekalahannya. Sang ayah menyarankan untuk mengikuti prosesnya, dan jika musuhmu lebih kuat darimu, maka berteman dengannya dan kemudian hianati dirinya. Angat lalu menjalankan rencana sang ayah. Pertama-tama, dia meminta teman-temannya untuk meminta maaf kepada raja karena telah bersikap buruk. Angat lalu berpura-pura berteman dengan raja dan mengikuti setiap latihannya. Dia mulai memberi pengaruh buruk kepada raja. Suatu ketika, pada saat sedang makan-makan, Angat memberikan hadiah berupa sepatu mahal. Namun, raja tidak boleh membukanya sampai pertandingan akhir. Lalu, kembali Angat memberi pengaruh buruk dengan mencekoki raja dengan miras sampai dia mabuk. Dalam kondisi mabuk, raja mengatakan kejujuran bahwa dia seorang tuli yang tidak bisa mendengar. Selama ini, dia membaca bibir seorang untuk berbincang. Lalu satu teman Angat mengetesnya dengan memecahkan botol tepat di samping raja. Dan raja memang benar-benar tuli. Keesokan paginya, raja dipanggil kepala kampus yang mendapat aduan dari Angat bahwa raja seorang yang tuli. Dia lalu mengetes raja apakah berita itu benar adanya dengan mengetes pertanyaan. Namun, raja harus membalikan badannya agar tidak bisa membaca gerak bibir. Beruntung, pintu kaca yang berada tepat di belakang raja memantulkan wajah kepala kampus. Raja lalu bisa menjawab setiap pertanyaan dari kepala kampus. Dan raja dianggap orang normal bagi kepala kampus. Rencana Angat untuk menyingkirkan raja kembali gagal. Rupinder mengungkapkan bahwa apabila hubungannya gagal dengan raja, maka ayahnya akan mengirimnya untuk belajar di Inggris. Hari pertandingan final tiba. Raja sangat senang menghadapi hari itu. Menang pertandingan akan lolos ke tingkat nasional berikutnya. Pertandingan dimulai dan seperti biasa, raja menjadi yang terdepan dan akan menyentuh garis finish. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Seorang polisi memukulnya dan menangkapnya dengan tuduhan telah mengedarkan narkoba di kampus. Angat juga berpura-pura bahwa memang raja telah mengedarkan barang itu selama ini. Narkoba yang selama ini berada di sepatu hadiah pemberian Angat, yang pantas saja pada waktu itu, Angat tidak membolehkan raja membukanya. Angat pun mendapat medali sementara raja dijebloskan ke dalam penjara. Bapak Ajit, ayah dari raja, mendapat hinaan dari warga sekitar perihal raja yang dijebloskan ke penjara karena kasus narkoba. Seorang pemuda yang polos dan miskin yang hanya menginginkan sebuah medali untuk memberi kehormatan keluarganya, kini masuk ke penjara di mana kehidupan keras terjadi di sana. Malam pertama raja di sel, dia tidak bisa tidur. Dia digoda pria kemayu kembang penjara di sampingnya. Dan ketika raja baru bisa tidur, dia dipukul penjaga karena sudah waktunya makan siang. Pada saat makan siang pertama di penjara, raja mendapatkan jatahnya dan kembali. Pria kemayu menggodanya, namun raja menghindarinya. Ketika ingin memakan makanannya, raja dihentikan seseorang yang selalu memang mengambil jatah semua makanan para napi. Setiap napi yang ingin makan harus membayar kepadanya. Dari kejauhan raja diperhatikan seseorang bernama Bahtawar yang berikutnya akan saya panggil Baba. Dia memanggil raja untuk menjelaskan peraturan makan di penjara ini. Namun, raja berujar, "Gak apa-apa, saya cukup dengan air saja." Raja lalu pergi ke tempat air minum. Dia dipanggil-panggil oleh napi lain, namun karena tuli, dia tidak menoleh. Ketika mengambil cangkir, dia dihentikan Bila, orang yang dibunuh raja di awal film. Dan ini adalah awal pertemuan dan perseteruan mereka. Di penjara ini, Bila menguasai air minum.
Tiap napi harus membayar dan dengan izinnya pula, para napi bisa minum air di tempat itu. Sebagai pelajaran akan peraturan itu, raja pun dipukuli rame-rame oleh anak buah Bila. Pada malam kedua, raja kembali dirayu pria kemayu si kembang penjara. Dia bilang, Bila sudah membunuh 3 orang akibat mengambil air minumnya. Suatu hari, raja mendapat kunjungan Rupinder dan temannya. Mereka sedang mengusahakan pembebasan raja dengan pihak pengacara. Raja menangis. Dia merindukan orang tuanya karena sampai saat ini izin kunjungan orang tuanya ditolak. Raja juga menangis dan mengadu kepada mereka. Orang-orang di penjara sangat jahat, kata raja. Rupinder membawakan sepatu raja agar dia tetap semangat dan akan memenangkan medali tahun depan. Dengan menangis, raja meninggalkan mereka dengan kesedihan di mana karena impiannya kini dia berada di dalam penjara. Bapak Kajit terus mengusahakan kebebasan anaknya. Rumah, tanah, sawah dia jual, bahkan tabungan untuk pernikahan adiknya raja juga digunakan untuk membayar pengacara demi kebebasan sang anak. Scene kembali di mana cerita sedih raja membuat reporter dan kameramen menangis. Hanya karena impiannya memenangkan medali, raja harus mengalami hal tersebut. Setelah 1,5 tahun berjuang, raja akhirnya dibebaskan. Bapak Kajit menjemputnya dan hendak membawanya pulang ke desa. Di tengah perjalanan, ketika di bis dan mobil lain melintas, raja melihat Angad, orang yang selama ini membuat kehidupannya hancur. Dengan amarah dia mengejar mobil tersebut dan menyerang Angad. Ternyata teman-teman, pada saat itu Angad telah menjadi seorang perwira polisi. Maka raja pun kembali ditahan dengan tuduhan menyerang polisi. Di dalam tahanan kantor polisi, raja mendapat siksaan dari si botak yang menangkap raja di kampus dulu, dan begitu juga dengan Angad yang menyiksanya. Raja sampai dibuat pingsan karena tidak tahan menerima siksaan. Lalu, tindakan di luar Nurul dilakukan kedua aparat ini. Angad mengetahui impian raja, yaitu meraih medali. Maka Angad mengabulkannya dengan cara berbeda. Dia memanaskan medali sampai menjadi bara dan menempelkannya di dada raja. Raja kembali ke penjara yang sama sambil bengong dan mengelus dadanya yang terdapat cap medali hasil perbuatan 2 polisi jahat. Dia meratapi nasibnya, sedangkan Bila dan kawanannya menertawai raja. Di dalam sel, raja diberitahu si kembang penjara dengan menunjukkan aksi perundungan yang dilakukan polisi botak terhadap kedua orang tuanya. Kesedihan, kemarahan, kemalangan, ketidakadilan, dan nasib buruk yang terjadi kepadanya menjadikan raja pribadi yang lain. Raja menahan tendangan penjaga penjara dan membanting ke arah tembok. Raja kini tidak memiliki rasa takut dan pada saat makan siang, ketika seperti biasa seseorang mengambil jatah makan siang para napi, pas giliran raja yang hendak diambil makanannya, dia menyerang dan mematahkan tangan orang yang selama ini mengambil jatah makan para napi lain. Satu anak buah Bila yang mirip YouTuber Bayam Sore menyerang, dan hanya dengan sekali sikuan, orang itu KO. Di dalam sel, raja menjadi orang yang ditakuti. Lalu, Baba menghampirinya dan berniat untuk bekerja sama dengan raja. Baba menceritakan kisahnya. Dulu, dia seorang pengusaha besar di daerah Punjab. Dia mempunyai seorang karyawan bernama Sajan yang dianggapnya seperti anaknya sendiri. Kegiatan usaha Baba ilegal dan Sajan mengkhianati Baba dengan sengaja memberitahu pihak polisi sehingga Baba ditangkap. Oleh sebab itu, Sajan kini mengambil alih seluruh bisnis Baba. Sajan bekerja sama dengan Angad untuk menjalankan bisnis narkoba di kota itu. Baba ingin menguasai penjara. Lalu, Baba menyuruh raja untuk mengambil minuman yang dikuasai oleh Bila. Ketika mengambil air, raja diserang. Namun, kali ini dia bisa membalas dan semua anak buah Bila dihajar oleh raja. Bahkan, Bila sendiri dihajar memakai ember. Nah, satu orang yang mirip YouTuber Bayam Sore menyerang sekali lagi dan hanya dengan satu sikuan dia dikalahkan. Kini, Bila dikejar sampai atas bangunan dan dihajar oleh raja. Disaksikan oleh para napi lain, kini Bila tidak lagi menguasai air minum di penjara tersebut. Dengan kalahnya Bila, otomatis Baba menjadi penguasa tunggal di penjara tersebut. Dan melihat keributan ini, para penjaga pun mengacuhkannya. Raja dibebaskan dengan jaminan melalui anak buah Baba.
Kini raja mempunyai misi, yaitu mengembalikan semua usaha Baba dari tangan Sajan, karyawan Baba yang dulu mengkhianatinya. Raja juga mendapat imbalan yang notabene Sajan bekerja sama dengan Angat dalam bisnis narkoba. Di terminal bis yang dulunya menjadi satu usaha Baba, raja didatangi Sajan. Semua anak buah Baba yang menemani nampak takut oleh ketengilan anak Sajan yang petenteng-petenteng. Sajan mengusir mereka, namun raja tidak takut akan ancaman Sajan dan memberi waktu dalam 24 jam seluruh bisnis Sajan harus ditinggalkan. Sajan menelepon satu anak buah raja dan mengancam yang membuatnya takut. Namun, seolah-olah menunjukkan keberaniannya akan kematian, raja membawanya mengebut di jalan kota dan menabrakkan mobil dengan sengaja. Hal itu untuk pembuktian keberanian raja. Lalu raja datang ke markas Sajan dan menghabisi semua anak buahnya. Batas waktu 24 jam sudah selesai. Raja menghukum Sajan. Sebelum itu, dia diberi 3 kesempatan menelepon. Telepon pertama untuk anaknya, namun tidak diangkat. Telepon kedua untuk Angat. Hal ini membuktikan perkataan Baba tentang kerjasama ilegal Sajan dengan Angat. Lalu Sajan ditembak dan tewas saat itu juga. Kematian Sajan membuat Angat sangat marah dan memerintahkan jajarannya untuk mencari siapapun pelakunya. Namun, raja dengan sengaja mengirimkan fotonya ke kantor polisi. Hal yang menunjukkan tantangan secara langsung kepada Angat. Karena hal itu, raja menjadi buronan nomor 1 di Punjab. Fotonya disebar di berbagai sudut kota. Dia kini menjadi gangster nomor wahid di Punjab. Angat dan polisi botak membuat sebuah rencana, yaitu mendatangi kedua orang tua raja dan mengintimidasi Bapak Ajit perihal perilaku anaknya yang membuat malu keluarga. Hal yang terjadi membuat Bapak Ajit shock dan memutuskan untuk bundir. Kabar kematian ayahnya dikabarkan langsung oleh sang adik melalui panggilan telepon. Pada upacara kremasi Bapak Ajit, raja hanya bisa melihatnya dari jauh. Dia berusaha mencapai sang ayah. Namun, teman-temannya menghalangi karena banyak polisi yang menjaga. Salah satu kehormatan sang anak dalam budaya Punjab adalah ketika kematian orang tuanya, maka anak lelaki yang harus mengkremasi jasad orang tuanya sebagai bakti kepada almarhumah. Raja tetap bersikeras, namun ibunya menghalangi dan menyuruh raja untuk pergi karena pihak polisi sudah mengetahui dan akan menangkap raja. Dengan api dari raja, ibu mengkremasi jasad Bapak Ajit. Hal ini dianggap raja telah menunaikan tugasnya. Blokade jalan dilakukan pihak polisi untuk mencari raja, dan raja pun terjebak di kemacetan itu. Namun, hal itu memang yang diinginkan raja. Polisi botak mencari di setiap mobil dan tiba giliran mobil yang ditumpangi raja. Tubuhnya ditarik dan anak buah raja mengancam polisi yang lain untuk menyerah dan tidak ikut campur. Raja membalas dendamnya dengan memukul tubuh polisi botak, polisi yang pernah menangkapnya, menyiksanya, dan merundung orang tuanya. Polisi itu lalu dibawa dan dieksekusi. Jasadnya digantung di tiang billboard. Putra Sajan membalas kematian ayahnya dengan membunuh anak buah raja. Hal itu sangat tidak disukai raja. Lalu dia kembali membalas dengan mengancam akan membunuhnya dalam kurun waktu 24 jam. Angat yang kini bekerja sama dengan Putra Sajan berusaha memperingati, namun si putra tidak takut akan ancaman raja. Ketika sedang menonton film, raja menyerang dan pertama-tama dia melumpuhkan anak buah Putra Sajan. Ketika sedang mengancam Putra Sajan, Angat datang berniat menolong, namun karena kalah jumlah dia menyerah. Raja membuat sebuah pertandingan lari sama seperti ketika pertama kali dia bertemu Angat dulu. Pesertanya kali ini adalah Raja dan Angat. Sebagai hadiahnya adalah keselamatan Putra Sajan. Putra Sajan disuruh lari terlebih dahulu, sedangkan Raja dan Angat berlomba mengejarnya. Di tengah padatnya lalu lintas, Putra Sajan berlari dikejar Raja dan Angat. Anak buah Angat berusaha menghalangi. Angat berhasil menumpang bak truk, namun Raja menyusulnya dengan menunggangi kuda. Di tengah kemacetan akibat kecelakaan, Putra Sajan dieksekusi tepat di depan Angat. Dengan kematian Putra Sajan, maka dominasi raja sebagai gangster di Punjab tidak terbantahkan. Kini dia menguasai seluruh area Punjab. Di ibu kota India, seorang menteri yang sedang membutuhkan dana kampanye untuk menghadapi pemilu selanjutnya, semua daerah sudah bisa dia kuasai, namun di Punjab dia tidak bisa menguasainya. Di sana ada raja, maka diaturlah pertemuan dengan raja demi mendapat dukungan pada pemilu selanjutnya. Anak buah raja berusaha tampil rapih karena akan bertemu dengan Pak Menteri.
Namun raja tetap dengan gayanya. Bahkan dia menemui Pak Menteri hanya dengan menggunakan bajai dan memakai kaos singlet serta menenteng pistol. Sesampainya di kediaman Pak Menteri, dia mengutarakan maksudnya mengundang raja, yaitu mengajak bekerja sama di mana raja menjadi kaki tangannya di Punjab dan dia akan mengabulkan keinginan raja. Raja setuju akan hal itu. Satu yang dia pinta yaitu mempromosikan Angad sebagai Inspektur Jenderal Polisi. Mulai saat itu, mereka sepakat bahwa raja tidak akan disentuh oleh hukum dan raja menjalankan bisnis ilegal sang menteri. Di suatu pesta, raja yang hadir bertemu dengan Angad. Dia memberikan karangan bunga atas promosi yang diterima Angad. Ternyata, alasan raja bertindak bodoh menyuruh menteri untuk mempromosikan Angad adalah agar posisi Angad setara dengannya yang kini sudah menjadi penguasa Punjab. Namun, raja segera ditangkap karena Angad tidak tahu raja telah bekerja sama dengan Pak Menteri. Ajudan Pak Menteri memberi telepon dan membuat Angad terkejut dan membebaskan raja sesuai perintah Pak Menteri. Pak Menteri memberi tugas kepada raja untuk menggusur pemukiman kumuh yang nantinya akan dijadikan real estate mewah oleh Pak Menteri. Semula, raja menjalankan tugas itu dengan baik. Dia merusak rumah-rumah di sana. Orang-orang yang tadinya berorasi menolak penggusuran terdiam ketika raja datang. Namun, ketika seorang gadis kecil yang dikejar ibunya dalam kekacauan ini nekat mengambil sesuatu benda, raja terdiam ketika benda itu sebuah medali. Lalu, dia membatalkan penggusuran dan berjanji tidak akan menggusur tempat itu dan mengganti segala kerusakan yang diakibatkan olehnya. Alasan dia menerima tugas penggusuran karena fitnah anak-anak di kampung itu menjual narkoba. Namun, seorang gadis kecil menyadarkannya. Dia memiliki mimpi yang sama, yaitu mendapatkan medali. Pak Menteri sangat marah akan hal itu. Namun, raja segera menemuinya untuk tidak menggusur daerah itu dengan menyuruh orang lain atau tanggung akibatnya. Sejak saat itu, raja mempunyai dua musuh, Pak Menteri dan Angad. Scene kembali ke masa wawancara, dan ketika sesi berakhir, tembakan dari arah luar menghujam seisi rumah. Semua orang selamat dan si penembak kabur. Raja mengetahui siapa dalang di balik semua ini dan menelepon Pak Menteri serta mengancamnya. Keesokan harinya, mobil iringan Pak Menteri dihalangi sebuah traktor besar, dan ketika Pak Menteri mengeceknya, traktor itu menyala dan hampir membuat Pak Menteri celaka. Raja ada di balik semua ini. Dia menodongkan senjatanya dan ketika Pak Menteri menyuruh penjaganya, tidak ada yang menerima perintahnya. Hal itu disebabkan raja telah mengancam keluarga terdekat para penjaga Pak Menteri. Begitu juga dengan ajudannya. Pak Menteri dihukum dengan dipaksa memakan gandum dan jagung mentah. Lalu Pak Menteri dieksekusi oleh raja. Atas hal itu, raja menjadi buronan nomor 1 di India dan Angad sangat senang karena tanpa adanya dukungan Pak Menteri, raja tidak kebal hukum. Raja dan kawan-kawan berniat kabur dari India keesokan harinya. Mereka berjanji bertemu. Ini merupakan scene di awal film di mana polisi datang mengepung. Angad menahan satu anak buah raja dan mengeksekusi di tempat. Ternyata, si anak buah itu berkhianat dan memberitahu tempat persembunyian raja kepada Angad. Scene di mana drone yang membawa peledak di awal film meledak dan membuat pasukan polisi menyerbu. Aksi tembak-menembak terjadi antara raja dan dua anak buahnya melawan puluhan polisi pimpinan Angad. Satu kawan raja tewas tertembak dan dengan membawa 2 tabung gas, raja berlari dan menembaknya di udara. Hal itu membuat perhatian Angad teralihkan yang mana raja langsung mengambil senjatanya dan menodongkan kepada Angad. Dia menyuruh semua polisi untuk menurunkan senjata. Raja yang mengancam memberi satu kesempatan terakhir kepada Angad. Lalu dia mengutarakan keinginannya yaitu memenangkan pertandingan lari dengan raja. Raja lalu mengabulkan keinginannya dengan syarat Angad tidak boleh berbuat curang pada pertandingan terakhir ini dan meminta semua polisi tidak ikut campur. Angad menyanggupinya dan pertandingan pun dimulai. Mereka berlari di mana sebuah jembatan sebagai garis finishnya. Raja kembali mengungguli Angad, namun di pertengahan Angad berhenti sedangkan raja sangat fokus berlari. Karena merasa unggul dia tersenyum seolah akan mencapai garis finish, namun sebuah tembakan mengenai tubuhnya. Angad menembaknya dan kembali bertindak curang. Angad tersenyum dan menganggap dia menang. Namun raja berkata, "Kamu tidak menang. Angad selalu berada di belakang raja.
di perlombaan kehidupan, di kampus, dan juga ketika dia menjadi polisi. Sekarang raja akan menang dalam perlombaan kematian. Lalu Angat menembaknya tepat di bagian dada. Angat mengubah pose raja yang memeluk senjata seolah dia ditembak ketika melawan polisi dan mengambil fotonya. Ketika Angat beranggapan ini semua sudah selesai, lalu tangan raja bergerak dan terdengar letusan senjata dan suara menjatuhkan diri ke sungai. Di akhir film, seorang gadis berjalan ke rumah raja dan menemui ibunya. Dia menyerahkan sebuah medali yang baru diperolehnya sebagai penghormatan. Bagaimana raja, orang yang melindungi kampungnya, sangat ingin meraih medali dalam kehidupannya. Sang ibu tersenyum haru melihat medali tersebut. Rupinder yang berada di Inggris menyaksikan wawancara eksklusif seorang reporter dengan raja. Bisa dipastikan raja selamat dalam kejadian di jembatan dan sedang bersembunyi. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Selamat bergabung bagi subscriber baru. Semoga kalian dan keluarga sehat dan dalam keberkahan rezeki. Bagi yang belum, ayo subrek dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.